Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat memalukan dan kabar yang sangat memilukan bagi para pembenci Pak Jokowi. Utamanya Said Didu atau Said Gaduh dan juga Roy Suryo, teman-teman. Di mana mereka ini kemarin ketika aksi diusir oleh warga. Waduh, ada apa kira-kira ya? Untuk menjawab itu, mari sama-sama kita simak videonya berikut ini. Ini ya, Ya, acara saya itu dong. pengacara saya ini. Oke, kita kembalikan ya. Juga ya guys. Ini adalah pengacara Bapak Said itu. Alhamdulillah kita Warnanya baik-baik ya, sopan-sopan. tetap kita jaga sopan santun. Itu yang kita kedepankan ya. Biar bagaimanapun kita tetap harus kondusif dan jangan sampai terprovokasi oleh apapun ya. Demo Said di BCS dihadang ratusan warga. Ada ratusan warga loh. Di sini ada Roy Suryo juga kayaknya, teman-teman. Dia sambil bawa baleho, jangan rampas tanah kami. Ibu saya tanah di sini apa di mana? Dia nggak mau jawab. Jadi gini Pak, kita sebagai masyarakat asli pribumi Desa Keramat Kecamatan Paku Haji ini sangat dirugikan Pak. Karena ini sudah membuat kegaduhan Pak. Sementara masyarakat Desa Keramat Paku Haji, Kalibaru, Sukawali itu sementara tidak ada yang menjadi korban. Kok ini orang luar daerah demo di sini? Kenapa nggak ke DPR atau pemerintah pusat? Kalau memang ada penolakan atau segala macam. Tapi jangan adu domba kami bawa isu sara, ras. Ini nggak benar. Kita sebagai tokoh pemuda di sini merasa terkata desa kita ini dijadikan tempat orasi, demo. Apalagi mereka menggunakan fasilitas masjid yang pada waktu itu rencananya mau di masjid Al-Arjiban kalau nggak salah. Ini kita keberatan Pak. Di sini kita hadir menghadang masa aksi itu tujuannya untuk kondusivitas. Di sini kita tidak membela Gus Dayu, tapi kita lebih mementingkan keamanan. Pecah belah. Kalau sampai masyarakat itu pecah belah, siapa yang harus? Hanya karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Said Didu adalah aktor di balik semua ini. Teman-teman semua di sini dianggap premanisme. Apakah teman-teman preman? Apakah teman-teman warga pendatang? Semuanya warga pribumi Pak. Melainkan mereka yang datang ke sini itu pendatang semua. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kronjo. Sementara objek PSN dan PIK 2 itu adanya di Desa Kuala. Di Banten ya kan. Terus yang jadi masalah tuh apa? Dampak untuk mereka tuh apa? Kan ini yang patut kita pertanyakan. Mungkin menurut saya agenda hari ini tuh kita lebih mengedepankan keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kecamatan Paku Haji, Desa Keramat, Pohon, Kalibaru dan sebagainya. Saya Didu memang pengacau Ketika ya. Saya ada gaduh ibu-ibu dengan orasi, saya tanya, warga. dia sambil bawa baleho, jangan rampas tanah kami. Saya tanya, ibu dari mana? Saya dari Jakarta. Ibu punya tanah di sini apa di mana? Dia nggak mau jawab. Kalau memang Ya, ibu karena punya nggak tanah di punya sini, tanah merasa dirampas. Ayo mana buktinya, tanahnya yang mana? Benar nggak Pak? Kita butuh fakta, bukan narasi-narasi yang memojokkan PIK 2. Kita sangat beruntung Pak. Desa kita dulu sangat tertinggal. Sumber daya manusianya sangat tertinggal. Ketika desa kita ini dimasuki investor, artinya di sini kita tercipta lapangan pekerjaan Pak buat masyarakat setempat. Dan perlu kita garis bawahi. Di sini banyak narasi bahwa PT Agung Sedayu membeli tanah sendiri. Itu saya luruskan. Saya tidak punya kepentingan dengan Agung Sedayu, saya pun tidak punya kepentingan dengan Said Didu. Bukan dibeli Pak, melainkan diberikan uang kerohiman. Itu pun bukan tanah milik Pak, melainkan tanah perhutani yang dikelola oleh pihak swasta untuk dijadikan tempat wisata religius, kebun binatang, dan ada sarana olahraga dan masjid agung. Apa itu salah?
Sejauh ini menurut saya pemerintah era Jokowi upayanya sangat bagus, Pak. Kenapa proyek ini dikerjakan dengan swasta? Mungkin kalau proyek ini dikerjakan oleh pemerintah, kita bisa lihat lah Pak, oknum-oknum pejabat kita pasti akan mangkrak Pak. Dengan anggaran 41 T, mungkin di bawah itu bisa ditolak, di bawah itu banyak sunat menyunat. Makanya saya lebih senang Pak, proyek PSN ini diserahkan ke swasta. Artinya tidak ada oknum-oknum celah untuk korupsi di situ Pak. Kita lebih setuju. Betul nggak teman-teman? Jadi agenda hari ini tuh kita mohon kepada teman-teman, kita jangan mau terprovokasi, kita jangan mau terpecah belah oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dijolimi, nggak ada yang bawa tanahnya. Jangan bawa-bawa nama rakyat. Jangan bawa nama rakyat ya kan. Segera viral rekam jejak Said Gaduh. Ini hasil investigasi kami. Bongkar. Memiliki banyak rekam jejak busuk Said Didu dengan sengaja menggunakan fitnah sebagai alat untuk menekan banyak pihak. Seperti provokasi terhadap PIK 2, Said Didu menuduh pengembang membeli tanah dengan seharga 50.000 per meter. Namun, faktanya, pada tahun 90-an, Said Didu sendiri membeli tanah 10 hektar di Pegadangan Ilir Kronjo dengan harga 2.000 perak per meter. Tidak berhenti di situ, Said Didu juga menuduh PIK 2 merampas tanah warga. Tapi ironisnya, tahun 1995 justru Said Didu dengan tega terbukti memanfaatkan mafia tanah dalam kasus dengan Daeng Bado demi memperkaya diri. Bagaimana mungkin dia bisa mengerjai tukang beca ya? Daeng Bado itu tukang beca. Lalu, dia berkoar soal dugaan korupsi di PSN PIK 2. Justru, Said Didu diduga kuat terkait dugaan korupsi. Pasalnya, Said Didu pernah dilaporkan ke KPK oleh Presiden Gus Dur. Hal ini dikaitkan dengan dirinya tidak pernah melaporkan harta kekayaannya kepada LHKPN selama menjadi pejabat. Begitu kan? Udah sekarang yang mau ikut demo-demo di belakang dia, pulang sekarang. Ya? Jangan mau dikadalin. Pak Kris Budiarjo, bagaimana melihat proyek PSN di PIK 2 yang dianggap Said Didu itu menyengsarakan rakyat? Rakyat yang mana yang disengsarakan? Warga sekitar kabarnya merasa dizolimin lah gitu dengan adanya proyek itu. Gimana Pak menanggapi? Bener Ya, nggak? menurut versi siapa? Dari Said Didu ya yang paling. Said Didu. Ya mungkin Said Didu nggak kebagian, kita nggak tahu. Tetapi apakah rakyat di situ kalau memang tidak terzolimi terus yang mana? Apakah ada yang dirampas barangnya? Kan gitu. Kita kan belum tahu. Sepanjang yang saya tahu sampai hari ini belum ada berita tuntutan dari warga setempat yang merasa dirugikan. Apakah ada? Kalau ada orang yang lapor ke Said Didu itu siapa? Anggota dewan bukan? LSM bukan? LSM perorangan maksudnya? Iya kan? Bisa. Tetapi apakah Said Didu ngomong itu salah? Enggak juga. Hak Said Didu. Ini warga bangsa Indonesia sangat demokratis. Yang tidak diakui oleh, yang sering tidak diakui oleh Said Didu, bangsa ini demokratis. Tapi bangsa ini sangat terbuka, sangat demokratis. Sehingga Said Didu nggak diapa-apain, boleh ngomong apa saja. Gitu loh. Nah, kalau kemudian ada yang tersinggung melaporkan ya juga boleh, bukan tidak. Karena kita juga negara hukum. Jadi kalau menurut saya, kalau PSN bermasalah, ya dibenarkan di mana masalahnya. Kalau tidak sesuai dengan tata ruang misalnya, ya dibetulin. Yang mana yang nggak benar. Kan itu. Tetapi penetapan PSN itu pasti sudah melakukan melalui kajian. PSN itu kan bukan berarti menghalalkan semua cara, membolehkan banyak hal. Kalau ada aturan-aturan lain yang dimaksud PSN apa sih sebenarnya? Proyek strategis nasional sesuai dengan proposal yang diajukan. Yang tidak sesuai dengan aturan-aturan ya tentu tidak usah dilakukan, kan begitu. Jadi proyek strategis nasional itu sebuah proyek yang dianggap strategis secara nasional sehingga perlu dibantu. Dan dunia usaha itu memang harus dibantu. Karena bagaimanapun tanpa usaha di dunia manapun, negara manapun tidak ada yang bisa terakhir.
tidak ada kesejahteraan. Jadi di samping ada pemerintahan, harus ada dunia usaha yang maju. Itu suatu bangsa. Di seluruh dunia sama. Wah, orang buat Amerika itu kan pengusahanya banyak, pengusaha banyak, itu akhirnya membayar pajak juga. Kalau pajak hanya dari karyawan, ya mohon maaf, berapa banyak sih duit yang didapat dari karyawan? Negara ini sebagian besar itu dibiayai oleh para pengusaha melalui pajak usaha dan pajak karyawannya juga, gitu loh. Tanpa dunia usaha kan nggak ada karyawan, tanpa pengusaha nggak ada karyawan. Jadi saya selalu menilai bahwa pengusaha di Indonesia seringkali dimusuhi. Aneh, aneh. Di satu sisi pajak dibutuhkan dari dunia usaha, di satu sisi dimusuhin, kan aneh. Jadi saya belum tahu persis apa masalahnya sebenarnya dengan kasus di PIK itu. Tapi kalau ada masyarakat yang merasa terzolimi, demokratis kok. Saya gitu yang nggak ada hubungannya aja boleh ngomong, nggak dilarang, bener nggak? Iya. Ngomong apa aja loh, saya gitu boleh. Sampai doer mulutnya boleh, nggak ada yang larang. Saya nggak pernah marah. Kalau saya bisa marah, apa sih takutnya sama Didu kan gitu? Tapi kan nggak ada kepentingan saya, buat apa saya marah? Jadi kalau kita hanya kritik, itu boleh bagus. Saya gitu mungkin menyampaikan kebenaran bagus, tapi kalau memfitnah ya nggak boleh. Ya boleh. Kalau dia punya Tuhan, kita kan nggak tahu juga rasa punya atau tidak setiap orang kan. Orang punya agama itu pasti. Kalau punya Tuhan kan walau-walau. Artinya bahwa orang yang bertuhan pasti tidak memfitnah. Gibah aja nggak boleh, apa difitnah. Nah, terkait dengan laporan saya kita harus hormat. Itu hak demokratis, hak seseorang untuk menyampaikan pendapat. Itulah hebatnya Indonesia. Pak Den, MUI sendiri bilang pemerintah harus mengambil tindakan nih karena proyek ini membawa kemudaratan. Salah satunya juga nggak terdengar kumandang azan di sana. Gimana tuh Pak Den? Kumandangkan aja boleh kok. MUI Pak Den loh ya. Nah iya, MUI boleh ada tiap waktu di sana. Emang ada larangan MUI dilarang aja? Nggak ada. Tapi MUI sendiri bilang di sana nggak ada kumandang azan, nggak pernah terdengar. Nah, saya juga nggak tahu kalau itu. Oh, iya. Beda. Ada masjidnya apa tidak? Iya kan? Iya. Nah, kalau nggak ada, siapa yang ada? Kan gitu. Nah, yang bangun masjid itu siapa? Tanggung jawab siapa bangun masjid? Itu pertanyaan. Yang bertanggung jawab bangun masjid itu umat Islam atau umat lain? Kecuali ditinjau kembali apabila ada pelarangan azan di situ. Kalau nggak ada nggak masalah. Kan gitu kan? Jadi soal ada kumandang azan atau tidak ada kumandang azan, pik wilayah mana? Kan begitu salahnya. Jadi janganlah kita membuat karena tidak ada bukan berarti karena dilarang, enggak juga. Ya difasilitasi dong. Apa sih saya MUI bikin masjid di sana? Enggak ada. Aku yakin tidak ada larangan membangun masjid di PIK. Iya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Said Didu dan juga Roy Suryo diusir oleh warga karena membuat gaduh. Makanya ya Said Didu dijuluki Said Gaduh teman-teman. Dan ternyata Said Didu, ya entah ini benar apa tidak, dia punya tanah atau empang di kawasan PIK 2 yang ingin dijual dengan harga mahal. Tapi ya kawasan PIK 2 tidak mau teman-teman. Makanya Said Gaduh ini ribut di sana, suka demo, suka pura-pura menjadi pahlawan, membela warga padahal untuk kepentingan pribadi. Waduh, benarkah seperti itu? Coba orang-orang PIK 2 komen di bawah teman-teman. Dan bagaimana tadi ya orang-orang yang demo itu posternya jangan rampas tanah kami, tapi ketika ditanya warga ya dia tidak punya tanah di situ teman-teman. Ya aneh bin ajaib lah para pembenci ini teman-teman, semakin memalukan aja tingkahnya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.